Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustafa Adam. Di sini saya akan melakukan seminar proposal dengan judul Strategi Pembelajaran IPS berbasis diferensiasi bagi siswa tunarahita di SLP Dharma Asih, Kraksan, Kabupaten Probolinggo. Latar belakang pendidikan merupakan hak fundamental setiap warga negara, termasuk siswa tunarahita yang memiliki keterbatasan intelektual dan membutuhkan pendekatan pembelajaran khusus, konkret, dan bertahap. Dalam pembelajaran IPS yang cenderung abstrak, siswa tunarahita sering mengalami kesulitan sehingga diperlukan strategi yang adaptif, salah satunya melalui pembelajaran berbasis diferensiasi yang menyesuaikan konten, proses, dan evaluasi dengan kemampuan serta kebutuhan individu siswa. Namun, dalam praktiknya, penerapan diferensiasi di SLP masih belum optimal karena keterbatasan sumber daya, pemahaman guru, serta kondisi kelas yang heterogen. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara kondisi ideal dan realitas pembelajaran, termasuk di SLB Dharma Asih Kraksan. Sehingga penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji secara mendalam implementasi, kendala, serta upaya pengembangan pembelajaran IPS berbasis diferensiasi guna meningkatkan kualitas layanan pendidikan bagi siswa tunagrahita. Rumusan masalah: bagaimana strategi pembelajaran IPS berbasis diferensiasi yang diterapkan guru bagi siswa tunarahita di SLB Dharma Asih Kraksan, Kabupaten Probolinggo. Yang kedua, bagaimana penyesuaian konten, proses, dan evaluasi pembelajaran IPS dilakukan untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa tunarahita. Yang ketiga, apa kendala dan upaya guru IPS dalam menerapkan pembelajaran berbasis diferensiasi bagi siswa tunarahita di SLB Dharma Asih Kraksan. Tujuan penelitian: yang pertama, untuk mendeskripsikan strategi pembelajaran IPS berbasis diferensiasi yang dirancang dan diterapkan oleh guru bagi siswa tunarahita. Kedua, untuk menganalisis bentuk penyesuaian konten, proses, dan evaluasi pembelajaran IPS yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa tunarahita. Yang ketiga, untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi guru serta upaya yang dilakukan dalam penerapan pembelajaran IPS berbasis diferensiasi bagi siswa tunarahita. Kajian teori. Di sini kajian teori yang pertama, strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah perencanaan sistematis untuk mencapai tujuan belajar. Tidak hanya metode tetapi mencakup keseluruhan proses pembelajaran. Di SLB, strategi harus fleksibel, konkret, dan sesuai kemampuan siswa tunarahita. Pembelajaran IPS. IPS adalah mata pelajaran yang mempelajari kehidupan sosial masyarakat. Di SLB, IPS fokus pada keterampilan hidup, life skill siswa tunarahita. Siswa dengan keterbatasan intelektual dan kemampuan adaptif membutuhkan pembelajaran yang konkret, sederhana, dan berulang. Pembelajaran diferensiasi, pendekatan pembelajaran yang menyesuaikan dengan kebutuhan tiap siswa. Setiap siswa memiliki kemampuan dan cara belajar yang berbeda. Strategi IPS berbasis diferensiasi menggabungkan pembelajaran IPS dan pendekatan diferensiasi, bertujuan agar pembelajaran sesuai dengan kemampuan masing-masing siswa. Kerangka konseptual. Pertama, kerangka konseptual tunarahita, kebutuhan pembelajaran adaptif, strategi pembelajaran IPS berbasis diferensiasi, penyesuaian konten, materi konkret, penyesuaian proses, metode, dan media variatif, penyesuaian evaluasi yang fleksibel. Kendala dan upaya guru. Yang pertama, keterbatasan sarana,
variasi kemampuan siswa, beban administrasi, dukungan sekolah dan orang tua, kualitas pembelajaran IPS, pemahaman materi, partisipasi aktif, keterampilan sosial. Penelitian. Yang pertama, pendekatan dan jenis penelitian menggunakan pendekatan kualitatif atau studi kasus, bertujuan untuk memahami secara mendalam pembelajaran IPS berbasis diferensiasi. Lokasi di SLB Dharma Asih Traksan karena relevan dengan objek penelitian. B. Kehadiran peneliti. Peneliti sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data, terlibat langsung melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, berperan sebagai pengamat, non-partisipasi, tidak ikut mengajar. C. Data dan sumber data. Yang pertama, data diperlukan dari informan dan aktivitas pembelajaran sumber data. Kepala sekolah, guru IPS, dan siswa tunarahita yang diamati. Proses pembelajaran, strategi guru, interaksi dan respon siswa, dokumentasi, modul ajar, evaluasi, foto atau video, dan dokumentasi sekolah. Instrumen penelitian. Instrumen utama penelitian, human instrumen, instrumen pendukung, pedoman, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data, wawancara, menggali informasi dari kepala sekolah, guru, dan siswa. Observasi, melihat langsung proses pembelajaran di kelas. Dokumentasi sebagai data pendukung dan penguat. Teknik analisis data menggunakan model Mills dan Huberman. Yang kedua, tahapan pengumpulan, kondensasi, penyajian, dan kesimpulan. Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber, metode, dan teori. Diperkuat dengan member checking atau diskusi agar data valid. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.